Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 19. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta raja negeri Maaka dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang.
dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel. Diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab 1 Tawarik Fasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang peperangan Daud melawan Bani Amon dan orang Aram bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat. Sejarah Para Nabi Jilid 2 halaman 377 alinea pertama sampai halaman 381 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, kemudian telah dibentuk satu persekutuan yang amat besar dari antara bangsa-bangsa sekeliling untuk melawan kerajaan Daud. Sejak timbulnya peperangan yang terbesar dan kemenangan-kemenangan dalam pemerintahannya dan kenaikannya kepada kekuasaan yang paling tinggi. Persekutuan yang jahat ini, yang semata-mata timbul sebagai akibat kecemburuan terhadap kekuasaan Daud yang semakin bertambah itu, sama sekali tidak dirangsang oleh tindakan Daud. Keadaan-keadaan yang telah menuntun sehingga hal itu telah terjadi adalah sebagai berikut. Berita telah diterima di Yerusalem yang memberitahukan tentang kematian Nahas, raja bangsa Amon, seorang raja yang telah menunjukkan kebajikan kepada Daud pada waktu ia melarikan diri dari kemarahan Saul. Sekarang, Daud ingin menyatakan penghargaan atas kebaikannya pada waktu ia berada dalam kesusahan. Daud telah mengirimkan utusannya dengan satu ucapan bela sungkawa kepada Hanun, anak dan pengganti Raja Amon itu. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Tetapi tindakan Daud yang sopan ini telah disalah tafsirkan oleh bangsa Amon yang membenci Allah yang benar dan merupakan musuh besar Israel. Tindakan yang kelihatannya penuh dengan kebajikan yang diperbuat oleh Nahas kepada Daud semata-mata telah didorong oleh perseteruannya kepada Saul sebagai raja Israel. Kabar dari Daud telah disalah tafsirkan oleh para penasehat Hanun. Mereka berkata kepada Hanun tuannya, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Juga,
atas usul para penasehat ini, Nahas setengah abad sebelumnya telah dituntun untuk mengadakan syarat-syarat yang kejam terhadap orang-orang di Yabes Gilead. Oleh karena dikepung oleh bangsa Amon, mereka meminta diadakannya janji perdamaian. Nahas telah menuntut agar kepadanya diberikan kesempatan untuk mencungkil mata mereka yang sebelah kanan. Bangsa Amon masih mengingat dengan jelas bagaimana Raja Israel telah menghalangi rencana mereka yang kejam itu dan telah menyelamatkan bangsa yang akan mereka jajah dan binasakan itu. Kebencian yang sama terhadap Israel masih terpendam di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mengerti akan roh Daud yang murah hati dalam mengirimkan ucapan simpatinya itu. Saudara dan saudariku, apabila setan mengendalikan pikiran manusia, ia akan membangkitkan iri hati dan kecurigaan yang akan menyalah-tafsirkan maksud yang paling baik sekalipun. Dengan mendengar para penasehatnya itu, Hanun menganggap pesuruh-pesuruh Daud itu sebagai mata-mata dan menghujani mereka dengan ejekan dan nistaan. Bangsa Amon telah diizinkan untuk melaksanakan niat mereka yang jahat itu tanpa batas, agar supaya tabiat mereka yang sebenarnya bisa dinyatakan kepada Daud. Bukanlah atas kehendak Allah, Israel harus memasuki satu persekutuan dengan bangsa kafir yang jahat ini. Pada masa dulu, sebagaimana halnya sekarang ini, tugas seorang duta dianggap suci. Undang-undang bangsa-bangsa memberikan jaminan yang melindungi mereka dari kekejaman ataupun penghinaan. Duta berdiri sebagai wakil rajanya. Setiap penghinaan yang dilemparkan kepada mereka menuntut balas dendam yang cepat. Bangsa Amon menyadari bahwa penghinaan yang dilemparkan kepada Israel pasti akan dibalas dan mereka telah mengadakan persiapan untuk berperang. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 19 ayat 6 dan 7. Sungguh, mereka ini merupakan satu persekutuan yang kuat sekali. Penduduk daerah yang terdapat di antara sungai Efrat dan Laut Tengah telah bersekutu dengan bangsa Amon. Bagian utara dan timur tanah Kanaan telah dikepung oleh tentara yang bersenjata yang bergabung bersama-sama untuk menghancurkan kerajaan Israel. Bangsa Ibrani tidak menunggu serangan terhadap negeri mereka. Bala tentara mereka di bawah pimpinan Yoab telah menyeberangi Yordan dan bergerak maju menuju ke ibu kota negeri Amon. Apabila pemimpin bangsa Ibrani ini membawa tentaranya menuju medan pertempuran, ia berusaha untuk memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Terang besar Alkitab 1 Tawarik 19 ayat 13. Bala tentara gabungan sekutu itu telah dikalahkan dalam peperangan yang pertama. Tetapi mereka belum mau menyerah dan pada tahun berikutnya mereka telah memperbaharui peperangan itu. Raja negeri Aram menghimpunkan bala tentaranya sambil mengancam Israel dengan satu kekuatan yang hebat. Daud menyadari bagaimana besarnya akibat daripada peperangan ini telah memimpin langsung peperangan itu. Dan oleh berkat Tuhan, ia telah berhasil mengalahkan bangsa Aram sedemikian rupa sehingga mulai dari Libanon sampai ke sungai Efrat, bangsa itu bukan hanya kalah perang, tetapi juga menjadi negara pembayar upeti kepada Israel. Daud telah berperang melawan bangsa Amon dengan giginya, sehingga benteng-benteng mereka jatuh dan seluruh daerah mereka telah dikuasai oleh Israel. Bahaya-bahaya yang telah mengancam bangsa itu dengan kebinasaan menyeluruh oleh pimpinan Allah terbukti telah menjadi alat yang olehnya bangsa itu telah naik ke puncak kebesarannya. Dalam memperingati kelepasan yang hebat ini,
Daud menyanyikan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Terang besar Alkitab, Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Dan di seluruh nyanyian Daud ini, pikiran umatnya diingatkan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan pembebas mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Terang besar Alkitab, Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Engkau Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Terang besar Alkitab, Mazmur 44 ayat 4 sampai 7. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Terang besar Alkitab, Mazmur 20 ayat 7. Kerajaan Israel sekarang telah mencapai sepenuhnya kegenapan perjanjian yang telah diberikan kepada Abraham, dan setelah itu diulangi kepada Musa. Kepada keturunanmu lah kuberi negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Terang besar Alkitab, Kejadian 15 ayat 18. Israel telah menjadi satu bangsa yang kuat, disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Di dalam wilayah pemerintahannya, kekuasaan Daud sangat besar. Ia telah berhasil menawan di mana hanya sedikit saja raja pada zaman manapun yang dapat melakukannya, yakni kasih dan kesetiaan bangsanya. Ia telah menghormati Allah, dan sekarang Allah pun menghormati dia. Saudara dan saudariku, sejak kematian Yesus Kristus Juru Selamat kita, iblis memang sudah kalah. Namun di dalam peperangan rohani hingga saat ini, ia masih sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ingat, kemenangan Yoab dan Daud bukan oleh karena kehebatan mereka, melainkan oleh tangan Tuhan yang perkasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Tuhan atas kehidupan umatnya, khususnya umat-umatnya di akhir zaman ini. Dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita, baik secara pribadi maupun gereja, dibutuhkan rencana dan strategi yang matang. Namun jauh lebih baik lagi jika pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan yang tidak terlepas dari tujuan kita yang tulus. Marilah kita menyadari bahwa hidup dan pelayanan kita adalah milik Tuhan. Karena itu, lakukanlah dengan setia tanpa bersungut-sungut. Doakanlah setiap rencana yang kita buat kepada Tuhan. Mintalah kepadanya supaya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita sampai kesudahan dunia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.